Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan informasi portofolio berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali, khususnya pada bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia. Biro Hukum Setda Provinsi Bali memiliki 3 bagian utama, yaitu di masing-masing bagian memiliki tugas pokok dan fungsi. Pada bagian 1 dengan nomenklatur bagian peraturan perundang-undangan provinsi memiliki tugas pokok fungsi, yaitu mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan peraturan daerah provinsi dan program pembentukan peraturan gubernur, termasuk juga produk hukum keputusan gubernur. Selanjutnya pada bagian kedua, yaitu bagian fasilitasi peraturan perundang-undangan kabupaten kota. Bagian ini mempunyai tugas fungsi, yaitu melakukan tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap produk hukum daerah kabupaten kota. Dan selanjutnya pada bagian 3, yaitu bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia, memiliki tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum dan tugas-tugas yang berkaitan dengan HAM. Selanjutnya pada bagian bantuan hukum dan HAM terdiri dari 3 subbagian. Subbagian yang pertama adalah subbagian litigasi, yaitu punya tugas fungsi melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum di pengadilan yang melibatkan pemerintah Provinsi Bali. Kemudian subbagian non litigasi memiliki tugas fungsi melaksanakan penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan yang melibatkan pemerintah Provinsi Bali, maupun apabila ada permohonan bantuan hukum ataupun perlindungan hukum dari masyarakat. Selanjutnya, subbagian HAM dan penyuluhan hukum memiliki tugas fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat. Provinsi Bali atau Pulau Bali merupakan salah satu daerah dalam berbentuk kepulauan yang ada di Indonesia, yang memiliki kondisi alamiah yang sangat unik bagi kami, dan juga kami memiliki pesona alam yang indah. Perpaduan antara unsur geologis, geografis, dan ekosistem, dan juga terdapat nilai-nilai spiritual yang tumbuh dan berkembang yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali. Secara administrasi, Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota, 55 kecamatan, dan terdapat 701 desa kelurahan. Di Bali sampai saat ini masih tumbuh, berkembang, dan lestari itu yang namanya persekutuan, ada perkumpulan masyarakat adat yang mempunyai wilayah sendiri yang dinamakan dengan desa adat. Di Bali terdapat 1.500 desa adat yang tersebar di 8 kabupaten kota. 8 kabupaten kota yang ada di Bali. Kemudian Bali ini karena dikenal cukup luas di mancanegara, oleh karena adat dan budayanya yang sangat kental dan masih unik tersebut, Bali ini mempunyai suatu pariwisata yang sangat terkenal juga, yang oleh tamu-tamu mancanegara. Bali ini ketika dikunjungi tamu-tamu luar negeri atau mancanegara ini ingin melihat bagaimana keunikan atau sangat kentalnya budaya Bali.
juga tidak adat saja, di Bali ini terdapat juga kesenian. Kemudian Bali ini juga sangat concern melakukan ritual dan juga persembahyangan yang merupakan satu bagian dari adat budaya tadi. Pariwisata bagi masyarakat Bali merupakan satu hal yang sangat penting, karena pariwisata ini menopang perekonomian masyarakat Bali. Jadi menurut data yang ada, 66% ekonomi Bali tersebut ditopang dari pariwisata. Masyarakat Bali masih melestarikan dan menjalankan adat budaya yang diwariskan turun-temurun dari leluhur nenek moyang kami. Terdapat beberapa filosofi yang diwariskan, yang hidup dan mengakar berkembang sampai saat ini, yang masih dipercayai dan dilaksanakan oleh orang Bali, yang masih relevan yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Filosofi-filosofi itu cukup banyak, diantaranya adalah filosofi Trihita Karana. Jadi Trihita Karana itu adalah filosofi yang menekankan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, Sang Pencipta, kemudian manusia dengan manusia, dan selanjutnya manusia dengan alam. Makanya kalau ada tamu atau berkunjung ke Bali, banyak kegiatan-kegiatan ritual, upacara yang di Bali itu mungkin dilihat memberikan sesajen, menaruh sesajen di tumbuhan, kemudian di jalanan, ada juga hewan, ada juga sesajen atau upakara namanya di bebatuan. Jadi itu bagian dari bentuk implementasi dari filosofi Trihita Karana itu. Jadi menjaga hubungan antara alam. Di Bali ini juga budaya-budaya menjaga bagaimana menjaga air, kemudian menjaga hutan, menjaga laut, menjaga sungai, itu juga merupakan satu adat budaya yang saat ini masih dilaksanakan. Kemudian ada juga filosofi yang terkenal di Bali, namanya Wisudawam Kuntubakam. Jadi Wisudawam Kuntubakam ini bermakna dunia yang ada ini adalah satu keluarga. Jadi dalam ajaran Wisudawam Kuntubakam ini yang menekankan bahwa dunia adalah satu keluarga, merupakan prinsip-prinsip bahwa keharmonisan, kemudian toleransi, saling menghargai, saling membantu, memberikan kasih, aku adalah kamu, itu merupakan bagian filosofi yang ada pada ajaran Wisudawam Kuntubakam. Adat budaya yaitu dapat dikatakan juga dalam pelaksanaan upacara ritual. Sampai saat ini yang kental juga dan masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Bali, di antaranya adalah ada namanya upacara ngaben, upacara tumpak landap, upacara tumpak bubuh, upacara tumpak kandang, hari raya Nyepi, hari raya yang cukup besar. Bahkan kalau di Bali itu penerbangan di stop, di delay selama 1 hari 1 malam. Kalau upacara pengabenan ini adalah upacara ritual melaksanakan upacara kematian bagi masyarakat Bali. Kemudian upacara tumpak landap ini adalah upacara yang menghargai atau memberikan upacara terhadap hari pengetahuan. Di landap itu lancip, jadi benda-benda hal-hal yang ada kaitan dengan tajam, lancip, itu akan diupacarai, yang maknanya adalah ketajaman pikiran. Kemudian tumpak bubuh itu, tumpak ubuh itu upacara untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi pada saat tumpak ubuh ini, jadi tumbuh-tumbuhan yang kita punya itu akan diberikan sesajen upakara. Kemudian ada namanya tumpak kandang tadi, itu tumpak kandang adalah upacara hari raya untuk menghormati binatang. Jadi kalau kita punya hewan peliharaan di rumah, itu akan diberikan upacara atau upakara. Nah, selanjutnya dalam bidang kesenian
dalam masyarakat Bali kami sendiri itu sudah banyak diwariskan oleh leluhur ya, leluhur kami atau pendahulu-pendahulu kami, hasil karya seni yang cukup banyak. Ya misalnya kalau di Bali itu ada namanya seni tari ya. Mungkin ada yang tahu, pertama ada tari kecak, tari barong, tari pendet, tari legong, tari cendrawasih, tari rejang, dan masih banyak ada tari yang lain lagi. Jadi tari-tarian ini kalau kami di Bali itu mempunyai makna ya, arti yang sangat sakral bagi kami. Jadi tarian yang saya sampaikan tadi itu tidak hanya berupa kontemporer atau tari lekak-lekuk tubuh atau gerakan tubuh, itu ada maknanya, dan kami orang Bali ini ada unsur-unsur kesakralan di tarian tersebut. Kemudian ada namanya seni pahat atau seni ukir dan juga seni lukis. Di Bali ini seni ukir dan seni pahatnya cukup terkenal ya, ada pemahat batu, ada juga pemahat kayu. Yang mungkin terkenal itu berkembang itu ada di desa Kamasan ya. Kemudian lukisan-lukisan klasik seperti lukisan teratai dengan figur Ganesha ya, itu bisa lestari sampai saat ini, ada di pura-pura yang ada di Bali, termasuk di Pura Besakih namanya. Lukisan itu juga banyak seniman-seniman Bali, ada namanya almarhum Nyoman Gunarse, itu juga pelukis terkenal di Bali. Dan selanjutnya ada seni musik dan drama. Seni musik dan drama ini merupakan juga kesenian yang ada di Bali yang sering ditampilkan di acara-acara keagamaan ataupun acara-acara sosial kemasyarakatan. Jadi diantaranya adalah wayang kulit, kemudian ada juga yang namanya seni musik itu gending ancak-ancakan, kemudian ada juga drama gong, ada namanya sendra tari, ya, ada tari baris gede atau baris telek, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada juga seni rumah adat atau bangunan adat atau yang namanya di Bali namanya pura. Jadi banyak pura-pura bangunan adat yang dilakukan untuk melakukan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu umurnya ratusan, bahkan ada yang juga ribuan tahun. Jadi semua keragaman adat dan budaya di Bali ini, masyarakat Bali sampai sekarang punya kepentingan bersama-sama untuk melaksanakan adat dan budaya ini, karena ini merupakan warisan leluhur kami yang patut dijaga dan dilestarikan. Dan semua keragaman adat budaya ini tersebar di 8 kabupaten kota yang ada di Bali. Bahwa pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarkan pembangunan telah membuat suatu program yang langsung ke masyarakat, di antaranya adalah pemberian hibah daerah kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberian hibah ini terdapat proses-proses yang harus dilaksanakan. Bagian bantuan hukum dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di Pemerintah Provinsi Bali memiliki tugas pengharmonisasian naskah perjanjian hibah daerah. Pengharmonisasian naskah perjanjian hibah ini jadi sewaktu masih dilakukan secara manual. Kami sampaikan polanya atau mekanismenya, yaitu perangkat daerah itu datang ke Biro Hukum, ya, perangkat daerah yang menganggarkan program bantuan hibah itu akan datang ke Biro Hukum membawa permohonan dokumen pengharmonisasian NPHD ini, yaitu yang pertama adalah surat permohonan harmonisasi dari Kepala Perangkat Daerah, kemudian fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian fotokopi surat keputusan gubernur yang sebelumnya telah diharmonisasi di bagian peraturan perundang-undangan provinsi, kemudian juga ada proposal permohonan hibah, ada KTP,
Kemudian ada akte pendirian kalau itu dimohonkan oleh badan atau organisasi kemasyarakatan. Nah, selanjutnya secara manual ini kami aparatur pemerintahan walaupun sudah melakukan optimalisasi pelayanan dengan cukup saja membawa kelengkapan ini, kami merasa bahwa masih ada upaya-upaya yang bisa dalam rangka memberikan pelayanan dapat lebih efektif efisien. Nah, selanjutnya ketika permohonan tersebut sudah kami terima di bagian bantuan hukum, dan rekan-rekan kami akan melakukan verifikasi dan penelitian terhadap dokumen tersebut, termasuk juga apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang dari dokumen tersebut, maka perangkat daerah yang mengajukan permohonan tersebut wajib untuk memperbaiki maupun melengkapi dokumen yang masih kurang. Nah, selanjutnya ketika dokumen permohonan NPHD tersebut sudah lengkap, maka kami akan melakukan harmonisasi. Jadi harmonisasi dilakukan, itu dilakukan penelitian terhadap subjek dan objek dari penerima hibah ini. Kemudian setelah itu dilakukan harmonisasi, kemudian akan disampaikan kepada perangkat daerah. Ya, jadi Biro Hukum akan bersurat pada perangkat daerah bahwa NPHD yang diajukan permohonan telah dapat untuk ditandatangani oleh para pihak. Nah, dari proses yang saya sampaikan tadi, kami melihat dari pola yang sudah dilaksanakan ini ada masih kendala-kendala, termasuk proses ini kami lihat kurang efektif dan kurang efisien. Jadi kegiatan secara manual ini membutuhkan banyak sekali dokumen, kemudian waktu yang dibutuhkan oleh perangkat daerah yang akan mengajukan permohonan, kemudian bolak-balik untuk memperbaiki kembali, dan yang paling penting kecepatan informasi yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat penerima hibah ini itu dapat dilakukan upaya-upaya terobosan atau inovasi sehingga pelayanan atau program pemerintah Provinsi Bali dalam rangka pemberian hibah ini, kami di Biro Hukum berkewajiban untuk memberikan atau melakukan upaya-upaya pelayanan yang lebih maksimal. Nah, oleh karena itu saya sebagai Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali melakukan terobosan dan inovasi yang sebenarnya ini memang akan merubah mindset kita ya, dengan betul-betul hati nurani yang ikhlas dalam bekerja, ya, memerlukan hati nurani yang ikhlas. Akhirnya saya berkomitmen dengan rekan-rekan saya, ya, satu tim saya di bagian bantuan hukum, membuat satu program yang kami namakan penyusunan naskah perjanjian hibah berbasis digital, yaitu yang kami namakan dengan Klik NPHD. Penyusunan NPHD berbasis digital atau Klik NPHD diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan harmonisasi naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada perangkat daerah leading sektor serta badan dan lembaga kemasyarakatan selaku penerima hibah. Dengan aplikasi ini, perangkat daerah langsung mengunggah dokumen harmonisasi NPHD dan memantau prosesnya. Begitu juga dengan penerima hibah. Apabila dokumen harmonisasi NPHD tepat dan lengkap, NPHD akan selesai dalam 1 hari, sehingga hibah dapat diterima tepat waktu. Melalui aplikasi penyusunan NPHD berbasis digital atau Klik NPHD, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi serta mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka,
transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah. Dengan adanya inovasi ini yang lebih cepat dan biaya murah, sehingga masyarakat yang menerima hibah ini itu lebih cepat dengan dapat melaksanakan peruntukan dari bantuan hibah ini. Selanjutnya, dampak selanjutnya adalah adanya kepastian hukum dan tertib administrasi. Jadi NPHD yang sudah siap untuk ditandatangani itu lebih cepat untuk dilaksanakan. Kemudian masyarakat penerima hibah dapat melaksanakan bantuan hibah ini, sehingga pertanggungjawabannya mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya sampai tanggal 10 Januari itu dapat dilaksanakan. Ya, jadi dalam melaksanakan tugas kami selaku aparatur pemerintahan harus mengikuti perkembangan regulasi, kemudian perkembangan paradigma yang saat ini banyak mengharuskan aparatur ini melakukan perubahan. Jadi dalam melaksanakan tugas kami di bagian bantuan hukum, kami juga membangun komitmen dengan rekan kerja kami di bagian bantuan hukum, yaitu komitmen untuk melaksanakan pekerjaan dengan clear and clean, jadi bebas dari unsur-unsur korupsi. Kami beserta rekan kerja di bagian bantuan hukum telah bersepakat, berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap tugas fungsi yang kami laksanakan. Di samping itu, sekarang melalui reformasi birokrasi, kita aparatur pemerintah ini dituntut untuk melakukan paradigma perubahan, yaitu dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin. Jadi paradigma sekarang aparaturnya adalah aparatur yang melayani, tidak seperti waktu sebelum reformasi, aparatur yang dilayani. Jadi paradigma tersebut kami dengan beserta jajaran atau rekan kerja kami di bagian bantuan hukum berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap tugas fungsi yang kita laksanakan. Merubah pola pikir, kemudian mindset, kemudian dari rekan kerja kami, satu tim itu yang dari berbagai unsur, dari berbagai daerah, dari berbagai ada disiplin ilmu yang berbagai, karakter yang berbeda juga. Ini mempunyai upaya-upaya saya selaku kepala bagian Badan Hukum dan HAM, bagaimana caranya menggugah hati rekan-rekan kerja kami agar bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan agar bisa menerapkan dalam suasana tempat kerja kami apa yang kami laksanakan dapat betul-betul clear and clean dari adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi. Nah, dalam perjalanan proses melaksanakan tugas, kami juga selaku kepala bagian selalu memberikan motivasi. Dalam suatu kesempatan kita mengadakan pertemuan, mengingatkan, menggugah hati rekan-rekan kerja kami dengan penuh kerendahan, dan saya juga selaku kepala bagian memberikan contoh bahwa nilai-nilai kerja, nilai-nilai pelayanan, sikap-sikap sebagai seorang aparatur, yaitu kita harus berintegritas, bersikap jujur, tulus, dapat dipercaya, kemudian dalam melaksanakan tugas sebisanya kita profesional. Yang terpenting juga harus ikhlas bahwa ada pekerjaan membutuhkan waktu-waktu yang lebih
bahwa ada tantangan dalam bekerja, itu memang kita harus ikhlas dan siap untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang paling penting juga kita harus melayani dengan baik, dengan hati, sehingga pelayanan yang kita berikan itu dapat memuaskan. Kami beserta rekan kerja kami untuk mendukung tugas-tugas ini semua. Untuk bagian dari memotivasi kami punya di bagian bantuan hukum punya moto dalam melaksanakan tugas. Moto itu kita namakan dengan dalam bertugas itu kita punya namanya peduli. Jadi dengan peduli ini itu ada namanya di Bali itu bahasa Balinya nindihin. Jadi kita harus berani nindihin, ya, peduli, harus berani pasang badan berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas agar bisa selesai dengan sebaik-baiknya, dan pelayanan yang kita berikan, penerima layanan kita bisa puas terhadap apa yang kita sudah kerjakan. Nah, selanjutnya ASN sebagai garda terdepan dalam membangun budaya kerja, ya, yang sudah kami sampaikan tadi, yang berintegritas, kemudian jujur, profesional, melayani dengan hati, dan pelayanan yang memuaskan. Prinsip-prinsip pencegahan korupsi juga tidak boleh dilepaskan dari budaya kerja tadi. Budaya kerja sudah baik, tapi seumpama ada yang lolos satu, masih ada praktek-praktek, ya, korupsi, ya, ada korupsi, ada kolusi, ada nepotisme, ya, kami berupaya dalam pelaksanaan tugas kami sudah hindari itu. Jadi konflik kepentingan, adanya KKN tadi, jadi kami sudah berusaha untuk tidak lagi memandang ketika ada sesuatu baru kita lakukan dengan baik. Jadi semua sudah kita upayakan clear and clean. Jadi itu portofolio kami pada bagian bantuan hukum dan HAM Biro Hukum Sedap Provinsi Bali. Harapannya dengan potret atau portofolio ini dapat dilihat gambaran tugas-tugas kami, pelayanan yang kami berikan, inovasi yang sudah kami laksanakan, termasuk juga upaya-upaya kami dalam melaksanakan tugas bebas dari korupsi. Demikian kami sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.